Nabi Muhammad SAW itu bagi orang Yahudi mereka betul-betul nunggu, orang Nasrani juga, dan itu mereka pahami dan mereka tahu. Kata Allah dalam Al-Quran, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Kenal sama Nabi, ngelihat dari jauh udah tahu kapan Muhammad masuk ke sini, tahu. Sampai-sampai Abdullah bin Salam, sahabat Nabi, orang Yahudi tapi masuk Islam. Makanya saya bilang tadi nggak semuanya, karena banyak di antara mereka juga yang terdepan di dalam memperjuangkan agama Allah. Insaf, mereka sadar inilah kebenaran. Bahkan Nabi Muhammad memiliki istri, siapa namanya? Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Istri Nabi yang sangat Nabi sayangi, istri Nabi yang sangat Nabi cintai. Dari mana? Yahudiyah. Dari mana? Yahudi. Kalau istri-istrinya Nabi katanya lagi kumpul, bilang-bilang, itu dari apa? Oh, anak dari suku Quraisy. Ya, itu siapa? Zainab binti Jahsh, anak sepupunya Nabi Muhammad. Aisyah dari siapa? Anak putranya Abu Bakar. Ente Hafsah siapa? Anak putranya Umar bin Khattab ibni Nufail. Ente siapa? Oh, anak Maimunah bintil Harith al-Hilaliyah. Berbangga karena mereka tinggal di Arab dan mereka merasa bangga dengan Arab. Itu siapa? Sofia orang mana? Ente dari keturunan siapa? Nangis Siti Sofia. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, istri-istrimu kalau kumpul cerita tentang nasab mereka dari keturunan ini. Kata Rasulullah, bilangin sama mereka, mereka ada kedekatan nasab dengan saya, tapi kalau kamu cucu saudara saya langsung, kamu cucunya Harun, saudaranya Musa. Harun itu Nabi, saya Nabi. Nabi sama Nabi itu adik kakak, berarti kamu yang paling dekat. Bagaimana Nabi Muhammad SAW membuat senang hati seorang wanita? Sallallahu alaihi wa ala. Siti Sofia ini hatinya lembut sekali. Ya. Sampai ketika beliau jadi tawanan perang, bahkan di dalam riwayat dikatakan ketika Siti Sofia masuk, ya, jadi tawanan perang, apa kata Siti Aisyah? Perasaan saya udah nggak enak. Perasaan saya sudah nggak enak. Disayang sama Rasulullah SAW. Pernah beliau ikut peperangan karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melupakan wanita. Bahkan di dalam peperangan Rasulullah senantiasa mengajak beberapa istrinya untuk bergilir, untuk hadir dalam salah satu perang, supaya tahu Nabi Muhammad itu kehidupannya perjuangan. Kadang-kadang perempuan kalau nggak digituin nggak tahu, nyantai aja di rumah, dikasih makan, dikasih minum, nggak tahu lakinya capek di luar. Ya, maka perlu kasih tahu bahwa saya ini berjuang untuk kalian. Kasih tahu, nggak apa-apa. Rasulullah SAW berjuang, disaksikan oleh istri-istrinya. Siti Sofia ketika pulang dari peperangan, apa yang terjadi, ikhwani? Beliau mengendarai unta yang kecil, jadi jalannya lambat. Ada sebagian cewek, sebagian wanita mau ngomong itu, ini jangan naik ini dong, susah nih jalannya lambat. Tapi sebagian lagi mendem di hati, ngeluarin ucapannya dengan air mata. Ada yang seperti itu, nggak bisa ngomong tapi bisanya nangis. Akhirnya beliau nangis di hadapan Nabi. Lalu apa yang Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah turunkan dari untanya dan Rasulullah SAW jadikan kaki Rasulullah SAW injakan untuk kaki beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya Nabi. Kalau kita mungkin ngelihat dia tuh wibawah nih depan orang, masa begini nih, ya. Saya adalah Nabi, makhluk yang paling termulia, masa diinjak kaki saya sama cewek? Tapi Nabi Muhammad melakukan itu, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita arti seorang perempuan bagi suaminya. Mereka harus dimuliakan, mereka harus dikedepankan, mereka harus kita jaga hatinya. Orang-orang Yahudi seperti itu, mereka kenal sama Nabi. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, Nabi Muhammad SAW, ada orang dari Bani suku Yahudi, setiap hari dia naik ke atas loteng rumahnya, karena dia tahu ini Nabi sudah waktunya buat datang. Ngelihat belum ada, sampai dia ngelihat ada dua orang seperti datang. Akhirnya dia teriak, apa dia bilang? Ya Bani Qaila,
Wahai orang-orang Yahudi, wahai suku Yahudi. Apa dia kata? Kalimat singkat dia katakan, hadza jaddukumul ladzi tantadhirunahu. Hadza jaddukumul ladzi tantadhirunahu. Ini adalah orang yang kalian habiskan masa kalian dengan semangat, dengan serius untuk menunggunya sudah datang. Tuh, betul-betul mereka tunggu. Jadi bahkan mereka mengatakan, ini orang nih yang kalian habiskan, kalian kuras semangat kalian, kehidupan kalian untuk menunggu dia. Sekarang sudah datang orang. Tapi ketika datang justru malah menjadi musuh. Kenapa? Karena ketahuan nabinya bukan dari kelompok mereka. Kata Abdullah bin Salam, saya ini lebih kenal Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ditanya bukan sama Rasulullah, sama sahabat Nabi, Sayyidina Umar atau siapa, tanya kepada Abdullah bin Salam. Kata Sayyidina Umar, wahai Abdullah bin Salam, Allah menceritakan bahwa kalian betul-betul kenal kepada Nabi sebagaimana kalian kenal kepada anak-anak kalian. Apakah itu betul? Dan beliau mengimani Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin tahu ceritanya bagaimana kok bisa kenal sama Nabi, lebih kenal seperti mereka kenal kepada anak-anak mereka. Kata Abdullah bin Salam, kami kenal kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus melebihi daripada kenalnya kami kepada anak-anak kami. Bukan seperti, melebihi. Kok bisa sekenal itu? Apa kata Abdullah bin Salam? Karena Nabi kami pelajari. Nabi Muhammad kisah-kisahnya kami pelajari langsung dari Allah. Kalau anak kami tahu ngelihat dia di rumah. Tapi kalau dia main sama temannya, nongkrong sama temannya, udah nggak tahu lagi ceritanya. Mereka ngapain di luar, kadang-kadang kita nggak tahu, lalai. Tapi kalau Nabi, dari semenjak dia lahir sampai kehidupan akhirnya kami pelajari. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kenalnya kepada Nabi sebagaimana mereka kenal kepada anak-anak mereka. Nah, oleh karena itu, ya, orang-orang Yahudi, ya, ketika itu seorang rahib, Buhaira namanya, dia dari atas melihat, oh, kok ini ada awan yang menaungi satu kelompok, terus ikut-ikutan. Awannya itu berjalan. Kelompok ini diam, awannya diam. Gak kebayang, ini siapa? Setelah dipikir, oh ini Nabi. Akhirnya turun dia ke bawah, langsung cari anak buahnya. Sekarang kau lihat itu ada di daerah situ ada orang dari suku Quraisy, suruh mereka datang ke rumah, ajak mereka makan. Sampai gak bisa tidur ini. Besok ajak mereka makan ke rumah. Nungguin sampai besok datang. Akhirnya dia pesankan bahwa semua diajak, jangan sampai ada yang tertinggal. Kita ajak makan semua. Sampai sudah di tempatnya Rahib Buhaira, satu persatu mereka masuk. Mereka masuk untuk apa yang terjadi? Untuk diajak makan oleh Rahib Buhaira. Sesampainya di dalam, disiapkan makanan semuanya. Kata Rahib Buhaira, saya kira ada yang kalian tinggalkan karena tidak ada yang cocok untuk menjadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan Nabi yang disifatkan. Ini gak ada yang cocok. Saya yakin ada yang kalian tinggalkan. Tuh lihat, saking kenalnya sama Nabi, gak cocok semua, ini gak cocok, ini gak cocok, ini gak cocok. Karena mereka tahu syama'il. Sama seperti kita sekarang. Tahu syama'il Nabi dari mana? Dari buku-buku. Nabi Muhammad bentuknya seperti ini, tinggi badannya seperti ini, matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, telinganya seperti ini. Rasulullah SAW bagaimana cara berjalannya, kita pelajari semua dalam sirah, di dalam syama'il. Kita tahu itu. Begitupun mereka melihat, oh ini kok gak ada, kayaknya yang ini gak ada, yang ini gak ada. Kemudian dia bilang, sepertinya ada yang kalian tinggalkan ini, gak semuanya dibawa. Maka salah satu orang di antara mereka mengatakan, kami bawa semuanya, tidak ada yang tertinggal satupun. Ada yang ketinggalan. Kata Rahib, ayo dong, saya ini ngundang makan untuk kalian semua, jangan sampai ada yang ketinggalan, ya kesian. Dia nggak ngasih tahu secara langsung. Lalu semua mengatakan, kami bawa semua, nggak ada yang tertinggal kecuali ada anak kecil, katanya jaga barang, sekalian jaga barang. Ajak juga masuk, nanti barang saya suruh orang lain yang jaga. Sudah yakin ini dia. Akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk masuk. Masuklah anak kecil yang berusia 12 tahun ini, dengan penuh dengan cahaya. Rahib menunggu berdiri tidak sabar.
Rasulullah masuk, cahaya seketika masuk. Rahib itu menangis, gemetar. Dia tidak kuat melihat Rasulullah SAW, namun dia tahan, dia sembunyikan karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Takut kalau rahasia ini sudah tersebar dan umur Rasulullah SAW belum cukup untuk menjadi usia Nabi sampai kepada orang-orang Yahudi, maka Nabi Muhammad akan dibunuh. Ketika mereka tahu bahwa Nabi bukan dari golongan mereka, maka dia tahan. Duduk, nak, silakan ikut makan. Duduk Nabi Muhammad SAW. Orang-orang makan, mata ini tertuju hanya kepada Nabi Muhammad. Maka rahib tersebut mengatakan, ini anak siapa? Ini lucu sekali. Ini anak siapa? Ini manis sekali. Ini kata. Lalu rombongan tersebut mengatakan, hadza waladu Abi Thalib. Ini anaknya Abu Thalib. Oh, kamu bapaknya. Kebetulan duduk di sampingnya rahib. Kamu bapaknya? Iya, saya ayahnya. Kadzabt, kamu bohong. Kata rahibnya, kamu dusta, kamu bohong. Katanya, ini anak saya. Orang-orang lagi sibuk makan, dia bilang, kamu bohong. Dia bukan anak kamu. Iya, kata Abu Thalib, dia anak saudara saya Abdullah. Sudah meninggal, tapi saya seperti ayahnya. Saya yang mengurus dia. Dari usia 8 tahun dia bersama saya. Kakeknya meninggal, kemudian semua diceritakan oleh Abu Thalib. Kata rahib, kamu mau apa cari di sini, nanti saya beri. Kamu mau apa aja saya kasih. Tapi tolong pesan saya, bawa pulang ponakan kamu. Jangan teruskan perjalanan. Karena ketika itu masih di pintu negeri Syam, belum sampai ke negeri Syam. Kalau sekarang nama negaranya Yordania, ya, Yordania, belum masuk sampai ke Palestina. Sampai sekarang katanya pohon tempat Rasulullah SAW duduk itu masih ada, masih dijaga, masih terawat. Pulang. Saya takut orang Yahudi ngapa-ngapain. Akhirnya Abu Thalib tahu, Abu Thalib gak ngelawan gitu, gak, karena dari semenjak kecil sudah, Nabi Muhammad kecil sudah dipesani oleh siapa? Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib juga sering sekali mendapatkan kejadian-kejadian aneh seperti ini. Makanya Nabi Muhammad kalau lagi di Ka'bah, Abdul Muttalib itu punya tempat khusus di Ka'bah. Dia duduk di situ sama anak-anaknya. Kalau anaknya kan ada 10 nih, ya. Jadi kalau pengajian anaknya doang. Kalau main bola kesebelasan anak-anaknya. Nah, Rasulullah SAW kadang-kadang duduk di tempatnya Abdul Muttalib. Kata anak-anaknya, jangan Muhammad, jangan. Abdul Muttalib mengatakan, da'uh, biarin dia mau ngapain aja terserah. Kalau Muhammad, fa inna lahu la sya'nun 'azim. Muhammad ini bakalan jadi orang yang sangat hebat. Biarin dia mau ngapain aja terserah. Karena Abdul Muttalib sering sekali